kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat? Kakak berharap semuanya sehat-sehat ya adik-adik ya. Kak Damara, Kak Donald juga sehat-sehat kan? Sehat dong Ya, Kak. puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Untuk itu, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan saat pagi hari. Pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan berdoa. Ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Sembah Kau Allah, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. Pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami kembali naikkan syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Sepanjang malam kami beristirahat, hingga pagi ini kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Kami bersuka cita kalau kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga nanti mau melanjutkan pujian kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati sekolah minggu kami di pagi hari ini, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Adik-adik masih ada sukacita? Ada Ya, dong Kak. pastinya ada dong Kak. Ayo, mari kita melanjutkan sukacita kita dengan pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Semangat ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi.
Kal, Ya, hari Kak. ini akan ada adik-adik sekolah minggu yang mempersembahkan lagu pujian. Ada Vino, Selomita, dan juga Michael yang akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Selamat menyaksikan adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang kamu dan sayang semua. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mempersembahkan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik akan mempersiapkan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu, untuk mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan dengan pujian hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, biar tercurah Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau membawa persembahan kita ke dalam doa, sekaligus kita mau berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kembali kami naikkan syukur kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus menerima persembahan kami, kiranya persembahan yang kami kumpulkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Helen. Kiranya Tuhan yang memberikan kami ketenangan agar kami boleh duduk tenang dan kami boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sambil menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Helen,
bertemu lagi dengan Kak Helen. Nah, kira-kira hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang siapa ya? Oh iya, Kak Helen membawa sesuatu loh. Coba kita lihat di sana. Siapa yang bisa tebak? Ini apa yuk? Coba kita lihat, ini apa ya? Warnanya kuning. Dia seperti cairan. Betul sekali. Ini adalah minyak. Lalu, adik-adik tahu tidak ini apa? Bedak? Bukan. Ini adalah tepung. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan tentang yang berkaitan dengan tepung dan minyak. Ayo, siapa yang bisa tebak? Hari ini kita mau mendengarkan tentang siapa ya? Ada yang tahu? Tentang siapa? Yang punya tepung, satu genggam tepung, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, betul sekali. Kita akan mendengarkan kisah dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Kita buka bareng-bareng ya adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita lengkapnya. Nah, Kak Helen punya video untuk bisa menjelaskan cerita lengkapnya seperti apa sih? Ini adalah tentang Elia yang bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Yuk, segera kita simak video berikut ini. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras,
sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, adik-adik, seru kan kisahnya yang kita lihat dari video tadi? Ya, betul sekali. Itu adalah kisah di mana Nabi Elia bertemu seorang janda di Sarfat, seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita bisa belajar dari kisah itu. Yang pertama adalah tentang apa? Mujizat. Adik-adik tahu mujizat itu apa? Mujizat itu artinya adalah sesuatu hal yang terjadi yang di luar dari pikiran atau dugaan manusia. Itu namanya mukjizat. Yang bisa melakukan mukjizat itu hanya Tuhan Allah loh. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan Allah kita bisa melakukan mukjizat yang luar biasa. Hanya dengan apa? Tepung yang hanya satu genggam, ya. Lalu hanya dengan sedikit minyak dalam buli-buli, ya. Dan itu bisa diolah menjadi roti buat Nabi Elia, buat seorang janda tersebut, lalu buat anaknya. Bahkan dikatakan bahwa ketika janda itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia, mereka tidak menjadi kelaparan, mereka tidak kehabisan makanan. Tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis sampai pada hujan turun. Artinya kembali subur tanah-tanah dan mereka kembali mendapatkan makanan, karena pada saat itu mereka sedang kekeringan, kesulitan untuk bisa mencari makanan. Dan itu dirasakan oleh janda itu dengan cara Tuhan yang luar biasa. Wow, hebat sekali ya Tuhan kita dapat melakukan sebuah mujizat yang luar biasa. Sesuatu yang kecil, yang sedikit, tapi kalau diberkati Tuhan dapat mencukupkan untuk apa yang dibutuhkan oleh janda miskin itu. Nah, yang kedua adik-adik, kita belajar juga dari kisah ini bahwa janda itu adalah seorang yang berasal dari Sarfat, yang artinya suatu daerah yang jauh, ya, yang tidak termasuk dari bangsa Israel. Dan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah kita juga mengasihi semua orang, tidak hanya khusus untuk orang Israel saja, bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia, termasuk kita, bangsa Indonesia, tentu dikasihi dan juga dicintai oleh Tuhan kita. Dan kita mau belajar dari sini bahwa Tuhan kita mengasihi, memelihara kehidupan semua bangsa di dunia. Kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan ya dalam hidup kita, dan kita juga harus menolong, membantu, bahkan mendoakan semua orang tanpa melihat apakah dia orang Kristen atau tidak.
kalau adik-adik ya punya temen yang bukan orang Kristen, terus dia sakit mau didoain, boleh banget. Tuhan juga bisa menyembuhkan dia meskipun dia bukan orang Kristen ya. Kita tetap doakan dia supaya dia sembuh. Kalau kita punya saudara atau teman yang bukan bangsa Indonesia, boleh banget kita doain yang terbaik buat mereka. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita yang kita puji, kita sembah, itu adalah Tuhan yang mengasihi semua bangsa, semua orang tanpa melihat status ya, etnis, budaya ataupun latar belakang manusia. Semuanya dikasihi oleh Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus belajar untuk mengasihi semua orang ya. Kita mengasihi semua orang, semua bangsa, karena Tuhan kita mengasihi semua orang dan semua bangsa. Oke deh adik-adik, seperti itu dulu cerita dari Kak Helen hari ini. Dan sampai ketemu lagi ya di dalam firman Tuhan yang lainnya. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Helen. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah membangkitkan pengharapan bagi adik-adik dan juga kakak-kakak. Tetapi tidak saja hanya di situ, Allah juga memberikan pengharapan bagi semua orang di bangsa ini. Baik adik-adik, untuk itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Allah selalu menyertai kita. Jangan kita khawatir akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, maupun apa yang akan kita pakai. Oke Kak Damara, karena kita harus itu ya. kita akan menyanyikan satu lagu dengan judul Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kak Iren, Iya Kak. pagi ini nih kita sudah memuji Tuhan. Ya. Kita sudah berdoa, kita juga sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tapi kok masih ada yang kurang ya Kak? Begitu ya Kak. Apa ya? Oh iya Kak, kan kita belum aktivitas. Oh iya, benar adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau aktivitas ya. Sudah siap aktivitas kan adik-adik? Sudah siap? Nah, hari ini Kak Iren, adik-adik, aktivitas kita akan dipandu oleh Kak Tora. Selamat beraktivitas adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai. Gimana Ci? Saci malu. Nah, Saci ini hari apa ya? Hari Minggu Sip, kalau hari Minggu biasanya kita sekolah online. sekolah Minggu online. Nah, Saci, hari ini Kak Tora dan Saci dan juga adik-adik yang di rumah kita mau buat aktivitas. Saci mau? Mau dong, adik-adik juga mau ya pasti. Nah, kita mau buat aktivitas dari ayat yang kita mau pelajari minggu ini, yaitu dari Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. Kak Tora bacakan ya. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, Allah kita memberkati kita.
Jadi walaupun berbeda-beda dari umur, dari suku, dari ras, walaupun putih, hitam, tapi Allah tetap mengasihi kita semua. Seperti Kak Tora dan Saci, walaupun bukan saudara, tapi walaupun berbeda usia juga, tapi kita tetap saling mengasihi sama-sama. Nah, langsung aja ya Ci, kita buat aktivitasnya. Kita langsung ke bahan-bahannya. Nah, adik-adik, ini adalah aktivitas yang sudah jadi. Aktivitasnya seperti ini. Lalu kita mau buka. Tuh saja bisa dibuka. Di dalamnya adalah ayat yang kita mau hafalkan hari ini, yaitu Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. Begitu adik-adik. Caranya buat gimana? Gampang kok gitu. Saci juga nanti bisa buat. Nah, barang-barang yang kita perlukan adalah satu, yaitu kertas lipat. Lalu kertas lipat yang sudah dibentuk-bentuk tidak harus hati, tapi di sini Kak Tora mau melambangkan kasih. Jadi kita perlu mengasihi orang-orang lain juga. Jadi Kak Tora buat bentuknya hati untuk jadi penutup seperti yang di sini adik-adik. Nah, hanya itu saja yang kita butuhkan. Jadi Kak Tora berharap adik-adik juga buat ya di rumah, karena bahannya gampang dan mudah ditemukan di rumah. Langsung saja ya Saci. Yang pertama, kita mau lipat kertas ini menjadi 3 bagian seperti ini adik-adik. Lalu kita bagi menjadi 3 bagian lagi. Nah, sehingga kalau Kak Tora gariskan, jadi seperti ini, ada 9 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lalu untuk bagian yang Kak Tora silang ini adik-adik adalah bagian yang harus kita potong. Sehingga ketika kita potong, bentuknya akan menjadi seperti ini. Seperti huruf plus. Seperti simbol plus begitu adik-adik ya. Lalu kita potong. Ini kita potong dulu ya. Saji mau potong? Bisa? Nah, kita lihat Saji yang potong. Yeay, Saji berhasil. Nah, untuk mama papa atau orang-orang dewasa yang ada di rumah, untuk anak-anak yang masih kecil seperti Saji, kalau dia belum bisa melipat menjadi 9 bagian, tolong dibantu ya. Seperti itu. Nah, ini punya Saji, ini punya Kak Tora. Lalu selanjutnya itu kita lipat dulu yang ini, sebelah kanan dan kiri kita lipat. Lalu kita tekuk setengah. Kita lipat, kita tekuk setengah. Coba Saji bisa? Coba ya Ji, dilipat, tekuk setengah. Tap-tap, ditindis lagi Ji. Lipat. Oke, good. Nah, setelah kita tekuk setengah, lalu kita mau menempelkan hati yang sudah kita siapkan tadi adik-adik. Saji mau yang mana, yang blue atau yang red? Yang merah ya. Oke, Saji mau yang merah. Kita perlu 2 Ci. Kita perlu 2, lalu kita lipat menjadi setengah seperti ini. Begitu. Jadi yang setengah nanti akan menempel di sini. Di sini yang setengah lagi akan menempel di sini gitu. Jadi yang 2 ini untuk nanti penguncinya begitu ya. Nah
Saci dan adik-adik yang ada di rumah, kita mau tekuk jadi setengah seperti ini ya. Kita lipat, lalu kita akan tempelkan ke sini, tapi kita mau cari perangkat dulu. Nah, Kak Tora punya double tip. Kalau adik-adik di rumah punya lem, boleh dipakai. Pakai double tipnya. Ditempel dulu. Sebelah sini sih. Sebelah sini. Ya, tap. Sip, rapi. Nah, ketika sudah adik-adik, lalu kita mau buat penguncinya. Penguncinya itu kita akan lubangi di tengah-tengah sini. Kita buat lubang. Caranya kita tekuk dulu jadi 2. Lalu kita mau potong, tapi jangan sampai ujung ya. Kita mau potong sesuai dengan garis ini. Jangan sampai ujung secukupnya. Dia akan berlubang tuh adik-adik. Nah, fungsi dari lubang ini adalah untuk mengunci. Jadi nanti hati ini akan masuk ke sini. Nah, sudah jadi. Tapi ada satu lagi sih, kita belum menulis ayat yang tadi. Saci udah bisa menulis belum? Belum bisa. Kalau gitu Kak Tora yang tulisin ya. Kita akan tulis ayat hari ini, yaitu dari Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. Coba Saci yang tutup. Ini, lalu ini dulu. Yes. Nah, aktivitas Saci jadi deh. Aktivitas Kak Tora juga jadi. Aktivitas adik-adik gimana? Ini gampang ya, gampang gak Ci? Gampang dong buatnya. Ini coba Saci. Nah, adik-adik juga bisa buat tulisan-tulisan yang lain, atau nama, atau hiasan-hiasan yang lain di dalam aktivitas ini ya. Oke Saci, sudah selesai. Saatnya kita bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami sukacita di pagi hari ini. Kami telah memulai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan berpisah, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kami. Kesehatan, kekuatan, Tuhan selalu memberikan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap aktivitas yang Tuhan izinkan bagi kami. Pertemukanlah kami ya Tuhan pada minggu yang akan datang untuk kami boleh bersama-sama dalam mengikuti sekolah minggu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, seperti biasa ya, Kak Damara, Kak Iren, dan Kak Donald mau mengingatkan adik-adik. Karena kita masih di masa pandemi COVID-19, adik-adik jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Gimana caranya adik-adik? Harus rajin cuci tangan ya, pakai sabun dan menggunakan air mengalir. Adik-adik juga harus selalu pakai masker kalau keluar rumah atau ketemu dengan teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu menjaga jarak dengan orang lain.
Ada lagi nggak ya Kak Iren? Ada dong Kak. Adik-adik jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Kemudian jangan lupa juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita di pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Yesus cinta saya, tak memilih bangsa.